Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naba. Jadi kita ulang sedikit. Ada bedanya An-Naba dengan Al-Khabar. Jadi kalau Al-Khabar seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan istrinya, saya akan mendapatkan Al-Khabar. Khabar itu berita. Berita itu bisa dua, bisa benar, bisa salah. Makanya Nabi Musa alaihissalam tatkala melihat api, inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin. Jadi mudah-mudahan saya bisa dapat kabar, berita. Itu bisa berita baik, bisa berita buruk, ya. Tetapi kalau An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Naba itu memang sudah jelas beritanya. Makanya kenapa hari kiamat itu dinamakan dengan An-Naba. Jadi bukan Al-Khabar. Jadi An-Naba artinya hari kiamat itu memang jelas. Dari mana kita ketahui? Dari beberapa rujukan-rujukan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita ragu juga, banyaklah membaca Al-Quran. Kalau kita ragu juga, banyaklah membaca hadis. Makanya hari kiamat itu tidak perlu ragu. Paling tidak setiap manusia itu akan mati. So yang ragu kematian. Artinya dulu ada tetangga kita, sekarang sudah meninggal dunia. Dulu ada saudara kita, sekarang sudah meninggal. Dulu ada orang tua kita, sekarang sudah meninggal. Makanya kematian itu hari kiamat itu dikatakan dengan An-Naba. Pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah memilah-milah mana yang dimasukkan ke dalam surga, mana dimasukkan ke dalam neraka. Karena berita surga dan neraka ini adalah hal gaib. Itu hal gaib ya. Maka hal gaib ini bisa dideteksi cuma melalui Al-Quran dan Sunnah. Makanya setiap pemberitahuan tentang surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa taala selalu membuat kalimat itu kalimat isbat. Isbat itu bagaimana? Dengan menggunakan inna. Masuk ke dalam neraka juga dengan inna. Cerita tentang surga juga dengan inna. Jadi kita sudah membahas pertemuan yang lalu itu tentang penduduk-penduduk yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan secara rinci oleh Allah. Apa makanannya, bagaimana minumannya, bagaimana keadaan mereka, ya. Sehingga Imam Asy-Syarawi dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Wala najidu fit Taurati wat Talmud akhbara yaumil qiyamah. Kita tidak akan pernah ketemu di dalam Taurat, perjanjian lama, di dalam Talmud, kitab yang dipegang oleh Yahudi sekarang ini, kalau cerita tentang Taurat berarti sudah mewakili Injil. Jadi artinya itu kitab-kitab yang lalu. Maknanya di dalam Taurat, di dalam Talmud, di dalam Injil tidak ada berita secara detail cerita tentang surga dan neraka kecuali Al-Quranul Karim. Maka rugilah orang yang jauh dari Al-Quranul Karim. Jadi makanya sudah menceritakan bagaimana makanannya, minumannya. Kemudian pertemuan yang lalu itu juga kita sudah menerangkan, tapi masih kalimatnya terputus. Inna lil muttaqina mafaza. Ya, ini sekarang yang kedua, kelompok yang kedua. Orang-orang muttaqin itu mafaza. Mafaza itu di dalam tafsir Ibnu Arabi kata beliau an-najata minan nar. Dia akan diselamatkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibnu Arabi mengomentari seperti itu? Karena beliau menyikapi ayat wa ma antum illa wariduha. Tidak ada seorang itu yang akan masuk ke dalam surga kecuali melewati neraka. Sehebat apapun dia, sehebat apapun seorang itu, tatkala akan masuk ke dalam surga dia akan melewati neraka. Bagaimana mereka melewati neraka? Apakah tidak merasai panasnya neraka? Maka ditafsirkan oleh Ibnu Arabi, innal lil muttaqina mafaza. Orang-orang muttaqin itu akan diselamatkan an-najata minan nar. Maka dia tidak merasakan bagaimana panasnya neraka. Cuma dia bisa menyaksikan saja siapa-siapa penduduk neraka. Disitulah seorang anak berhujjah di depan Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat ayah ibunya. Ya yahlun hanatai permen leun yamun ya. Orang tua saya nak pernah nyuruh saya salat, nak pernah suruh saya ibadah, nak pernah suruh saya kebaikan. Disitulah dia bisa melihat, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sekarang kita akan melihat bagaimana gambaran surga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan salah juga. Nanti sebagian ada yang mengatakan begini,
Kalau di dalam sorga seperti yang kita ketemukan di dunia, berarti kan sama saja. Di sorga diberikan istana. Di dunia kita kan pernah juga lihat istana. Ketika di sorga diberikan buah-buahan, wa fawakiha, buah-buahan yang banyak. Di dunia kan ada juga buah-buahan. Di sorga diberikan wahadaik ghulba, ada kebun-kebun. Di dunia kan kita pernah juga melihat kebun. Sedangkan di dalam hadis dikatakan ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu belum pernah terlihat, belum pernah terbayang, dan belum pernah terbayang di dalam hati sedikit pun belum pernah. Bagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, at-tasyabuhu fi syakli la fi ta'mi. Keserupaan itu cuma pada bentuknya saja, tetapi rasanya berbeda. Maka diberikan gambaran seperti ini apa? Supaya manusia itu tergambar di kepala dia, surga itu begini. Tetapi bukan seperti manusia bayangkan, tidak. Makanya nanti dalam surga manusia diberikan buah-buahan. Ibnu Abbas mengatakan buah-buahan yang dimaksud itu yatasyabahu fi syakli, bentuknya saja sama. Buah jeruk, buah apel, lakin yakhtalif fi ta'mi, tapi rasanya yang berbeda. Maka rasanya inilah yang dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Rasanya itu belum pernah terbayang sama kita, belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan belum pernah terbayang di dalam hati. Kalau kita biasanya pergi ke sebuah daerah melihat air terjun, onyo yang legena bak nanggroje, yang ada bandingan-bandingan. Tapi dalam surga tidak ada bandingannya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Sya'rawi, berita tentang sorga itu diceritakan secara detail oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka digambarkan di sini hadaika wa a'naba. Jadi ini namanya ataf bayan, namanya ataf bayan. Bagaimana keadaan mafaza itu? Bagaimana seorang diselamatkan? Maka ada yang mengatakan dalam tafsir Jalalain, maksud mafaza adalah diberikan tempat. Diberikan tempat di dalam surga. Bagaimana tempat dalam surga? Maka tadi kan ada dua tafsiran. Ibnu Arabi mengatakan mafaza itu dia akan diselamatkan dari api neraka, orang-orang muttaqin. Tafsiran yang kedua dalam tafsir Jalalain, inna lil muttaqina mafaza. Mafaza adalah sebuah tempat. Makanya dimaksudkan mafaza, mereka diberikan sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sorganya? Maka di dalam kajian Ibnu Ashur, ini tafsir melalui pendekatan ilmu nahu, ilmu balaghah. Mafaza itu hadaika. Jadi hadaika ini ataf bayan. Jadi sorga itu ibarat kebun-kebun. Ya, jadi baik terbayang lagi katanya umah kebun lampuh, umah nama ngaci tinggal lampuh ya, Pak. Jadi ini cuma namanya saja. Tetapi ketika kita pergi ke sana akan berbeda. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Pengulangan ini namanya ataf bayan namanya. Ataf bayan itu menjelaskan mafaza itu bagaimana, sorga itu bagaimana. Maka sorga itu kata Allah hadaika wa a'naba. A'naba itu inab. Jadi kebun-kebun yang penuh dengan anggur. Nyampe terbayang aja anggur, anggur bina-bina. Memang bentuknya saja sama, tetapi rasanya berbeda. Ini namanya yang pertama ataf bayan. Sudah. Yang kedua, ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Di dalam sorga bukan anggur saja, tetapi anggur ini mewakili buah-buahan yang lain. Kemudian di dalam Al-Quran juga penggunaan kalimat jannah, al-jannah itu bisa dua, bisa makna sebenarnya dan bisa makna majaz. Makna sebenarnya al-jannah adalah sorga. Seorang yang berbuat baik dia akan dimasukkan ke dalam sorga. Sorga yang bagaimana? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Al-jannah juga di dalam Al-Quran itu menggambarkan apa? Kebun. Ya, jadi kebun-kebun di bumi ini namanya juga jannah yang disebutkan dalam Al-Quran. Seperti Allah menggambarkan kaum Sabah, jannatin ayyamini wa shimal. Kalau kalian datang ke negeri Sabah, mereka itu saya berikan tumbuh-tumbuhan, kebun. Jadi kebun sebelah kiri, kebun sebelah kanan juga kebun yang subur-subur. Fakafarat bi an'umillah.
mereka itu kufur dengan nikmatku. Fa arsalna alaihim sailal arim, karena mereka kufur kepada nikmatku, mereka tidak teringat kepadaku, maka kebun-kebun tadi akan saya ambil kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi tidak orang yang kagejuk nikmat oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah tapi tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, siap-siap saja nikmat itu akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka penyebutan hadaika wa a'naba, kalau di dalam tafsir Al-Baghawi, hadaik biasanya kebun itu kan dipenuhi dengan pohon-pohon, dipenuhi dengan pohon. Maka Imam Al-Baghawi mengatakan kebun itu simbol yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Allah, di dalam kebun itu banyak pohon-pohonnya. Bagaimana pohonnya? Wallahu a'lamu bissawab. Yang semua kita akan melihat. Ya, jadi berdoa bertemu dalam surga dan takalannya. Yang dimaksudkan dengan hadaika khulba, hadaika wa a'naba. Kalau di dalam ayat lain itu disebutkan asjar. Asjar itu pohon-pohon. Maka Imam Al-Baghawi beliau mengatakan penyebutan kalimat kebun itu untuk menyebutkan isi kebun itu sendiri. Apa isinya? Pohon-pohon kayu. Maknanya rindang. Ada juga yang menafsirkan begini, dalam surga itu nyaman, sebagaimana nyamannya seorang ketika masuk ke dalam kebun. Di kebun itu dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan rindang. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka dalam Al-Quran juga disebutkan fakuluhu hani ammari'a. Hani ammari'a, hani itu maknanya apa? Bisyahawat. Syahwat itu apa? Bayang syahwat yang kengkau ni Pak. Syahwat yang dimaksud apapun keinginan manusia akan dipenuhi oleh Allah ketika di dalam surga. Berbeda dengan ketika di dunia. Ketika di dunia itu tumbuh-tumbuhan itu dia tumbuh dengan waktunya sendiri. Boh drin hana sembarangai timboh di tiuro hana na musim. Buah jeruk begitu juga ada musimnya. Buah apel ada musimnya. Buah anggur ada musimnya. Tetapi buahan di dalam surga, kata Imam Sawi, bila waktin wala zaman. Tidak ada waktu Pak, tidak ada zamannya. Oh nyopreh hile, kata Allah, hana preh Pak, langsung keju. Maka Allah katakan fakuluhu hani ammari'a. Hani ammari'a bisyahwatikum, apapun keinginan kalian. Makanya nanti hana terbayang betul ibu betul lagi ya. Menyomuhut ada pu betul hana betul, berceritalah untuk cepat-cepat mati Pak. Ya. Karena apa? Kalau ingin kita meninggal dunia, maka kita itu ya ini kan ada dua Pak. Ada yang satu itu raudatun min riyadil jinan, yang kedua hufratun min hufarin niran. Maka sebelum dia tahu bagaimana surga neraka, maka akan diberitahukan oleh Allah, ini kebun-kebun surga begini, kebun-kebun neraka juga begini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, ini yang dimaksudkan dengan hadaika wa a'naba. Kita lanjut lagi, ini yang ada di dalam surga. Ini seperti begini juga. Kita ke ayat yang lain. Ada air di dalam surga namanya tasnim. Kita mungkin tasnim itu mendengar nama orang saja Pak, tasnim ya. Tasnim itu dalam tafsir Ibnu Katsir adalah al-ma'ul ladzi yajri fil hawa. Ada air yang bisa terbang di atas udara Pak. Itu tasnim namanya. Ketika seseorang ingin minum, dia membuka gelasnya, maka tasnim itu langsung masuk ke dalam gelasnya. Ini memang bayangan ini kalau kita terbayang lagi penanjian fiktif ya. Artinya kalau seperti cerita-cerita ya. Makanya Al-Quran menjelaskan, tidak pernah bohong Al-Quran. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha la yukhlifu wa'dah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan ini digambarkan supaya manusia tidak terkejut. Hana terkejut leh. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia tidak terkejut lagi. Oh ini tasnim rupanya namanya. Oh ini namanya. Inilah hadaika wa a'naba. Ini namanya hadaika khulba wa faqihata wa abba. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka nanti kalau seorang sudah masuk ke dalam surga, baru dia tahu, oh rupanya betul ini tasnim namanya. Baru kita kenalan ya Pak. Uyunan, mata air yang banyak sekali. Ini rupanya mata air yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh seseorang itu untuk meminta Firdaus. Wahai sahabatku, utlubul Firdaus. Ketika kalian berdoa adalah ya Allah nejuk surga Firdaus kelun ya Allah ya Pak. Kenapa demikian? Kata Imam Sawi, karena sungai yang mengalir di dalam surga-surga itu berasal dari mamba'uhu Firdaus, berasal dari surga Firdaus. Maknanya apa? Surga Firdaus adalah surga pada level tertinggi.
Jadi walaupun model-model level-level katanya hana apa laki aju firdaus, laki aju firdaus. Jadi kita jangan merasa minder, oh mati pulan ibadahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Allah tidak melihat kepada jumlahnya tetapi nilainya. Untuk apa jumlah tahajud titik malam mak dari bengar tapi akhlak cukup bro akai mak. Untuk apa salat ini salat itu banyak sekali mak. Tetapi perangai mentang bro mak. Maknanya apa? Tidak ada nilai salatnya mak. Tidak ada nilai ibadahnya. Dia bersedekah ini sedekah itu tapi mentang bro akai mak. Tidak ada nilai ibadahnya. Kita butuh apa? Artinya kita lakukan sedikit tapi punya nilai. Lebih bagus lagi kita lakukan banyak tapi lebih banyak nilainya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka di dalam syarah itu ada Syekh Saleh Al-Syekh, apa kata beliau? Perintah di dalam Al-Quran itu lebih banyak dibandingkan dengan larangan. Ya, nih Pak. Kita kalau buka Al-Quran itu perintah lebih banyak dari larangan, Pak. Kenapa lebih banyak dari larangan? Kakak tutah je dah nyawa. Umar letak perintahnya perintah je, dirikan salat, bayar zakat, ini dan lain sebagainya. Larangan nak begitu banyak kalau dibandingkan dengan perintah. Maka kata Syekh Saleh Al-Syekh, kata beliau, perintah itu bisa kita lakukan bagaimana kemampuan kita. Ketika Allah menyuruh kita salat, kemampuan kita bagaimana? Oh lun ha'i lun sembahyang lun menjamak dan kasar, boleh dengan ketentuan-ketentuan. Oh saya nak bisa buat seperti ini, saya bisa begini, lakukan saja. Oh saya belum sampai, harta saya belum sampai, oh berarti jangan bayar. Ketika diperintahkan aqimis salah wa atuz zakah, dirikan salat dan bayar zakat. Umar sehat lun han sanggup lun bedah temayang hana bupu. Oh han sanggup cik ni syarat. Umar han sanggup cik bagaimana cara? Ilikimum. Ipa temayang ilikimum mati ka mati ka meninggal. Artinya ketika hidup saja disuruh salat, apalagi mati disalatkan oleh orang lain. Tetapi kalau larangan tidak bisa protes. Ketika Allah mengatakan nyo harum, Umar bacut mentang je Allah bacut je. Hanjit bacut. Bacut mentang harum pelam-pelam. Jangan makan riba. Umar haid lun je riba ya Allah. Lun je bacut. Hanjit bacut. Harus semuanya. Itu bedanya. Berarti kalau suruhan itu perintah itu lebih banyak dibandingkan dengan larangan. Kenapa? Karena larangan itu harus kita hentikan. Tidak boleh kita bacut je, hanya bacut. Karena seperti orang kalau makan riba, dia makan haram, dia menzalimi orang lain, dia korupsi punya orang lain. Kalau tidak berhenti dari korupsinya, kan bacut lo korupsi, doanya tetap tidak dikabulkan oleh Allah. Dia memakai pakaian yang dibeli dari riba, dibeli dari yang haram, maka jangan pernah harap doanya dikabulkan oleh Allah. Oh dah pegang ya Allah, kan bacut riba yang lom baju bacut ya Allah. Lom zalimi kau bacut lom belum baca ya darinya lom belum baca bacut ya Allah. Harga baja 1 juta Pak. Lom korupsi ada kau 50 ribu. Walaupun 50 ribu, walaupun 1,000 Pak, tetap tidak diterima doanya. Kenapa? Ada yang haram yang menghilibat tubuhnya Pak. Walaupun kita makan haram juga sedikit. Makanya yang larangan itu harus memang ditinggalkan 100% Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Berbeda dengan suruhan, ya, perintah. Perintah bagaimana sekemampuan kita. Umalun mampu bina, mampu binan. Peng hana apa? Baik bayar zakat. Enggak usah bayar zakat. Enggak ada apa-apa, Pak. Peng hana ataupun hana baik bayar zakat, Pak. Artinya apa? Enggak ada kewajiban. Oh lun peng na tapi tubuh haji. Baik haji berarti kalau nak kewajiban, Pak. Jadi maka di dalam fikih aulawiyat itu disebutkan yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qardawi, ibadah haji itu adalah 2 ibadah. Kalau tidak ada 2 ibadah ini, maka tidak dikira haji, Pak. Hana wajib haji, Pak. Mana itu? Ibadah haji itu mencakup yashmulu ala ibadah maliyah, ibadah harta. Maka seorang harus banyak harta, harus napeng. Bagaimana mereka haji napeng, ya, Pak. Kemudian yang kedua, ibadah badaniyah, badan, fisik. Kalau dua-dua ini sudah cukup syarat, maka wajib haji dia, Pak. Pengkana, kemudian tubuh juga fisik juga bagus. Ada orang duit tidak ada, fisik bagus, bagaimana mau berangkat haji, Pak? Maka belum wajib haji bagi dia. Ada orang fisik duitnya banyak, fisik tidak Pak. Hana sehat, tidak wajib juga haji bagi dia. Maka harus dua-dua. Maka ibadah maliyah dan ibadah madaniyah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Ini masih tentang gambaran tentang surga. Wa kawa'iba atraba. Ini kalau di dalam terjemahan-terjemahan
Nanti bisa Bapak lihat ada beberapa terjemahan yang tidak hana pantas ya ketika diterjemahkan ini. Tetapi kita mengambil beberapa tafsir-tafsir itu. Wa kawa'iba atraba maksudnya apa? Di situ ada bidadari yang umurnya tidak lebih dari 33 tahun. Ini mana atraba. Jadi makanya dalam tafsir Ibnu Katsir juga beliau mengatakan la yatajawaz an thalatsa wa thalathin, 33 tahun. Ini membuktikan juga kalau seorang ketika dimasukkan ke dalam surga umurnya sama semua, 33 tahun. Ada juga di dalam Al-Qur'an itu disebutkan begini. Wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sim mim ma'in. Ada anak kecil dalam surga. Ya, anak kecil kan nggak mungkin 33 tahun, Pak. Makanya di dalam surga kata Imam Sawi ada dua model. Ada yang umurnya 33 tahun, itu bidadari yang masuk ke dalam di dalam surga, dan seorang yang dimasukkan ke dalam surga umurnya tidak la yatajawaz an thalatsa wa thalathin, 33 tahun. Maka menyona urung meninggal umur 80 tahun, dia nanti dalam surga 33 tahun. Maka dia hana urung dalam surga hana urung duha. Hana urung duha dalam surga. Mun menyitanya hai lun na tamang surga urung duha hana tamang surga. Pakan urung yang katuha umuji 50 tahun hana urung 60 tahun dalam surga hana. Hana umur 80 tahun dalam surga, Pak. Maka tidak ada orang tua dalam surga. Ya. Dia merasa lun hana dalam surga pakan katuha, Pak. Tidak. Kita nanti ketika masuk dalam surga umurnya sama semua. Bagaimana dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an wildanum mukhalladun? Wildan itu dalam bahasa Arab itu umur 13, 14, 15 tahun. Ini wildan, walad. Jadi nanti ada syab. Syab itu pemuda, itu lebih daripada itu lagi. Ini siapa ini sebenarnya? Apakah di dalam surga ada orang lain selain umur 33 tahun? Dijawab oleh dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Sawi. Apa kata dalam tafsir Ibnu Abbas lagi, Pak? Itu yang dimaksudkan wildanum mukhalladun. Ketika kita punya anak, dia meninggal di bawah usia 13 tahun, Pak, atau belum balik lagi, maka kita akan ketemu dengan anak kita ini di dalam surga. Wildanum mukhalladun. Mukhalladun maksudnya umurnya tidak bertambah dan tidak berkurang lagi. Kalau 13 tahun tetap 13 tahun selalu, ya. Ada yang mengatakan juga waqila, ini dalam tafsir Al-Baydawi, itu adalah anak-anak orang kafir yang mereka masih bersih, masih suci, meninggal dunia sebelum baligh. Jadi mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga pada usia-usia seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya seorang ketika itu dia bisa melihat anak kandungnya. Seorang anak kandung bisa melihat ayah kandungnya. Anak itu bisa melihat ayah kandungnya. Ketika di dunia dia cuma hidup cuma sebentar saja. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan wa kawa'iba atraba. Kalau istilahnya di sini ala sinnin wahid. Jadi umurnya itu sama. Di sini disebutkan falakhtilaf bainahunna fi syakli wala fil umur. Bentuknya sama, umurnya juga sama. Ini yang sama ini artinya apa? Bidadari tadi. Dia 33 tahun, bentuknya sama, umurnya sama. Bagaimana kita mengenalinya? Wallahu a'lam bissawab. Endek tak depu gero ini, Mak. Oh, Ma, kipan cara taturi ya, Mak. Endek tak depu gero ni. Karena ini kan cuma diberikan gambaran-gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Keimanan itu di sini, Pak. Tidak bisa digunakan pakai akal, Pak. Ketika kita ingin mencerna surga dan neraka, sanggup mengulainya, Pak. Tetapi bisa kita menggunakan akal ini untuk membantu hati supaya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akal ini terus berpikir supaya membantu hati untuk mengenal hakikat ibadah itu sendiri apa. Hakikat hidup ini apa? Maka banyak orang itu menggunakan akalnya, nyodep kepe, tapi tidak bisa, tidak membantu hatinya, Pak. Makanya hakikat hidup tidak pernah dapat sama dia. Sehingga dia terus berpikir dengan akalnya, kalau tidak banyak duit, hana bahagia udip. Nya nak fikir lemah. Nya punya fikir ngulai mentang, Pak. Hana fikir ke hati, Pak. Kalau kita tidak bisa, tidak punya jabatan, berarti tidak enak hidupnya. Kalau kita tidak punya ini, tidak enak hidupnya. Ini kalau berpikir secara ini, Pak. Maka berpikirlah dengan akal kita untuk bisa membantu hati ini supaya bisa mengenal Allah, supaya bisa mengenal hakikat hidup itu apa. Kepa tahu dip sebenarnya, Pak. Kepa katanya tak puasa, kepa tak ibadah, kepa tak sembahyang subuh, kepa tak baca Al-Quran. Ketika seseorang sudah menemukan hakikat baca Al-Quran, maka nikmatlah Al-Quran bagi dia. Ketika seorang sudah mendapatkan hakikat salat subuh itu bagaimana, maka salat subuh itu nikmat sekali bagi dia, Pak.
Telat sembahyang subuh ka gundah, ka sutah kan, Pak. Kenapa? Karena dia tahu hakikat salat subuh itu bagaimana. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Ini tentang sifat surga. Wa ka'san dihaka. Ini ka'san dihaka juga kita ketemukan di dalam surah Al-Qital, Pak. Ka'san dihaka, dalam surga itu nanti gelas itu ada dua model. Ada satu namanya ka'sun, ada satu lagi namanya kubun. Kalau ka'sun itu gelas yang punya tangkai. Wa ka'san dihaka, dia punya tangkai. Bi akwabi wa abarik. Ada gelas tidak punya tangkai. Biasanya kan gelas-gelas kecil, Mak. Jadi kalau di Arab itu ketika kita ingin ditawarkan sesuatu hal, itu diberikan gelas-gelas kecil, Mak. Maksudnya apa? Untuk penghormatan. Baik dah bikin oh manit dah gejo cukup kri dengkunya. Gelas-gelas hubut ke me kau. Gejo gelas hubut ni, Mak. Yang tajak ba urang ban bawa haji, Mak. Ka gelas hubut oh kri dah kenyan, Mak. Kan gejo gelas-gelas teh embe-embe tabah katanya gejo i. Ini penghormatan dan penghargaan. Maka di dalam surga itu ada dua. Ketika Allah menyebutkan bi akwabi wa abarik, manusia yang dimasukkan ke dalam surga sedang diberikan apa namanya? Penghormatan oleh Allah. Ini penghormatan bagimu. Kamu duduk saja. Bi akwabi wa abarik. Abarik itu apa? Ceret. Minuman itu dituangkan sendiri. Satu. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ka'san dihaka. Ka'san itu apa? Gelas yang punya tangki. Gelas kalau punya tangki itu pasti besar-besar, Pak. Gedenya tatajib IU kan dengan tangki, na tangki. Maknanya apa? Minum sepuasnya kamu. Apapun yang kamu lihat, minum sepuasnya. Maka kalau disebutkan wa ka'san dihaka, minum sepuasnya apa yang kamu suka. Ketika disebutkan bi akwabi wa abarik, kamu sedang dihormati. Kamu duduk saja kamu. Kamu dihormati kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi air itu dituangkan ke dalam gelas-gelas kecilmu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini maksud ka'san dihaka. Nanti ada juga ku'us ya. Ku'us itu jamak bentuk daripada ka'sun. Wa ka'san dihaka, di dalam gelas kamu itu yang punya tangkai tadi ada minuman khamar di dalamnya. Kita jangan terbayang khamar itu khamar di dunia. Ma khamar kata jib khamar lom katanya. Ya, Pak. Modelnya asyaklu, kita kembali lagi kepada kaidahnya Imam Ibnu Abbas. Dia itu yatashabbahu fi syakli, bentuknya sama. Ketika kita melihat umatang khamarnya, hijau madhab negalian, Pak. Tapi waktu tajib yakhtalif fi ta'mi. Rasanya yang berbeda, Pak. Nyapa aja ada depu ya, untuk ada depu, Pak. Cuma ini diberikan gambaran oleh Allah supaya manusia baik terkejut-kejut. Jangan terkejut lagi dia. Ini sama seperti kita ingin berangkat ke luar negeri, Pak. Sebelum berangkat ke luar negeri diceritakan dulu untuk lagi-laginya, untuk waktu truk bandara nam rumpoknya bino-bino. Nanti ketika kamu pergi rumah masyarakat itu begini, kamu masuk hotel begini, cerita semuanya, Pak. Akhirnya apa? Ketika sampai ke luar negeri, tidak asing lagi luar negeri sama dia. Kenapa tidak asing? Dia sudah mendengar berita itu, sudah mendengar cerita. Onyo yang cerita lingan lun lagu. Onyo lagu nai dah pudu abah hundai debi gerau iya, Mak. Nyan, be dah bikin jin umah syaitan lagu. Pakai debi gerau iya, Mak. Nyan waktu dah pudu jarau kai debi gerau iya, Mak ya. Nyan, panenyo, paneinyo. Tapi ketika sudah diceritakan oleh teman-teman kita, waktu dah pudu onyo yang diceritakan lagu. Jadi be kejut-kejut. Nyoba dah pudu hoi hana debi i lagu. Dah putar hanjur ni, Pak. Ketika kita letakkan tangan kita sudah keluar sendiri air itu, Pak. Sensornya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini artinya apa? Berita yang disampaikan kepada kita supaya tidak terkejut lagi. Ini begitu juga. Berita tentang sorga supaya manusia hana terkejut le, maknya. Sudah. Ini maknanya di sorga itu nanti ada khamar juga. Tapi dia sama dalam hal bentuk, berbeda dalam hal rasanya. Wa ka'san dihaka. Ini kalau dalam tafsir ini disebutkan wa anharun min khamrin. Karena ini adalah gelas gede, gelas besar dia minum sepuasnya. Ini sebuah kalimat majas. Majasnya apa? Di sana ada sungai dari air khamar. Ya, anharin min khamar. Ada sungai dari khamar. Pakiban wallahu a'lam bisawab. Maka di dalam Al-Qur'an juga disebutkan tajri min tahtihal anhar. Tajri ini maknanya berlari, Pak. Air sungai tidak berlari dia. Air sungai itu mengalir. Air laut juga mengalir. Maka di dalam ilmu balaghah ini namanya isti'arah makniyah. Maknanya apa? Air sungai itu tidak berlari, tidak berlari dia, tapi dia mengalir. Kenapa disebutkan berlari?
Apa beda berlari sama mengalir? Kalau mengalir kan pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau berlari dengan cepat sekali. Ini maknanya isti'arah makniyah, maknanya apa? Air sungai di dalam surga berubah dalam hitungan detik, seperti seorang yang berlari dengan sangat cepat sekali. Kadang-kadang air berwarna ini, kadang-kadang warna susu, kadang-kadang warna apa, kadang-kadang sudah berubah lagi. Katanya berubah cid. Jadi i putih berubah, kamu be. Habis yang kamu be kalau ilom be, kaki yang kacung lom, kajih lom, berubah cid. Tapi yang dimasukkan berubah dalam surga itu min labanin, nanti menjadi air apa namanya, min asalim musaffa, nanti ada madu musaffa, safin itu jernih. Kajarin dakalan madu jernih ya, madu itu madu hitam, madunyo, madu pahit, madu penaji. Ini asalin musaffa. Inilah perumpamaan gambaran yang diberikan oleh Allah tentang surga. Neraka kaduh ya, nah hana perlu ada cerita lima. Lanjut lagi. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Sudah. Ini masih tentang gambaran surga. Di dalam surga kita tidak pernah mendengar lagwon. Lagwonnya apa? Lagwonnya lagi temenak-temenaknya hanale pak ya. Menyo di dunia tip-tip hot aja itu menaknya oleh itu menaknya hana dengar tepu itu menak. Maka di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan penduduk surga ketika ketemu satu sama lainnya, malaikat juga ketika ketemu dengan penduduk surga, apa katanya? Salamun alaikum tibtum, salamun alaikum tibtum, selamat kalian. Sebagaimana seorang ketika habis bulan suci Ramadan, ketika masuk Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, ijawulam taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, taqabbalallahu itu saja yang diinikan oleh sahabat. Gedanya hana salah ci, minal aidin wal faizin. Nyapi salah ke apa? Minal aidin wal faizin alai peuhum ke apa? Pada minal aidin wal faizin. Tetapi sahabat mengatakan bukan itu. Sahabat mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang sudah kita lakukan, puasa kita, salat kita, ibadah kita dan lain sebagainya. Ijaulah taqabbalallahu minna wa minkum. Katanya Idul Adha pi lagi nya minal aidin wal faizin. Padahal momennya kan berbeda. Kalau momen Idul Fitri itu momen masalah kebersihan hati, masalah kita kata puasa ada pegli hati, mudah-mudahan kembali ke. Tapi momen Idul Adha itu ketika ketemu satu sama lainnya nyamber tatanya bina nanung kurban uranya ya deunyo namu kurban ya pertanyaannya mah. Jadi bukan minal aidin wa faidin namu kurban deunyo itu pertanyaannya. Kalau ini kan lain lagi ya taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Jadi di dalam surga itu la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Ini dalam bentuk gaib. Makanya dibuat di situ la yasma'una. Ada juga dalam ayat lain itu dalam bentuk khitab, la tasma'una. Beda la tasma'una, Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog langsung, Bang. Kalian ini orang-orang mukmin tidak akan pernah mendengar laghwon di dalam surga. Ketika Allah mengatakan la yasma'una, ini dalam bentuk ghaibah. Ghaibah itu apa? Allah menceritakan, kalian tahu enggak cerita penduduk surga? La yasma'una fiha laghwa. Di dalam surga itu seorang tidak akan pernah mendengar lagwun, abatil, kebatilan. Temenaknya, temenak jih enggak ada dalam surga. Artinya apa? Nyaman gini. Wala kidzaba. Kidzaba itu apa? Kebohongan. Gedenya nah saja ada tak pengegok, tak jih gok. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika cerita tentang hadis pembohong, jangan kamu jadi pembohong kata Rasulullah. Kalau kamu sudah membohongi orang lain, kamu akan terus jadi pembohong. Akhirnya kamu akan menjadi kadzaba, seorang yang suka membohongi orang lain. Maka begalak semangat, Pak. Menyogalak ada semangat, tinggal semangat lah ila kelam. Tinggal ila kelam sehingga kamu menjadi kadzaba. Sama seperti seorang makan harum, baju bacut. Tinggal ila kelam, baju lam bacut. Tinggal ila kelam sang mangat sang, baju lam. Akhirnya sudah terbiasa dengan yang haram. Begitu juga orang-orang yang beribadah. Ketika dia salat subuh berjemaah, umat sang mangat hang. Tengok kata mayang lah. Hai mangat lagu subuh berjemaah. Tubuh mangat, mandu mangat, jiwa pi mangat ya, Pak. Kesehatan pi luar biasa ya, Pak ya. Kemudian besok dia coba lagi sehingga apa? Salat subuh menjadi kenikmatan bagi dia. Salat subuh itu menjadi kenikmatan dan apa namanya? Dia merasa nikmat. Setiap salat beribadah itu nikmat. Setiap melakukan sesuatu itu nikmat. Setiap bangun tengah malam itu nikmat bagi dia, Pak. Jadi kentutah ya, Pak.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini semuanya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Jadi kalau dalam tafsir Sya'rawi apa? Beliau mengatakan hibah, itu hibah ya Pak. Yang dimaksudkan dengan jazaa'am mir rabbika, hibah bila amal. Diberikan hibah cuma-cuma, bukan gara-gara amal kita nyampe salah ya Pak. Dia beda fikir-fikir kita ya, malun kasib, tahajud kasib, nyo kasib, puasa kasib, mandung kasib, sanglun surga firdaus sama demi. Han hati Pak. Jadi kita ini untuk surga itu tidak bisa kita beli dengan amal ibadah kita Pak. Seorang masuk ke dalam surga seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, amal kalian tidak bisa menjamin kalian masuk ke dalam surga. Akhirnya sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk saya. Akhirnya sahabat bertanya, jadi yang memasukkan kami ke dalam surga itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang memasukkan kalian ke dalam surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita salat subuh sekarang? Untuk apa kita salat subuh? Untuk apa kita puasa Ramadan? Kalau puasa Ramadan kita tidak bisa menjamin kita masuk ke dalam surga. Kalau salat subuh barusan tidak bisa menjamin kita masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu rahmat Allah itu datangnya dari mana. Makanya jalankan saja perintah Allah. Mungkin di antara sekian banyak perintah Allah ada satu rahmat Allah yang muncul di situ. Allah memerintahkan berbuat baiklah kepada orang lain, berinteraksi sosiallah dengan orang lain. Mungkin kita masuk ke dalam surga gara-gara berinteraksi dengan orang lain, Pak. Kita bantu anak yatim, Pak. Gara-garanya, Pak. Kan gara-gara semayang dan tidak, Pak. Ini sebagai wasilah saja, Pak, untuk bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya inilah yang dikatakan oleh Imam Sya'rawi, jazaan itu maknanya apa? Hibah bila amal. Itu hibah, surga itu hibah. Maksud hibah apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa saja masuk ke dalam surga gara-gara menyelamatkan binatang. Binatang keselamatan. Maka ketika dia menyelamatkan binatang itu, rahmat Allah turun kepada dia. Ketika dia salat, mungkin rahmat Allah bukan di salat dia, bukan di puasa dia, bukan di sedekah dia. Maka lakukanlah segala sesuatu itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Apa saja kita lakukan, walaupun ibadah itu kecil sekali, bisa saja yang kecil itu bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja yang besar yang selalu kita lakukan, hana rahmat Allah di sini. Lagi urang kemawi kan? Urang kemawi, dia kenapa hana kemawi saboh emang? Nya dalam saboh talawnya na kawin na 10 nu kawin apa? Ya. Karena dia berkeyakinan begini, kalau hana ikapnya manki ikap di sini, ikap di sini, ikap di sini. Orang kemawi, dia tidak ada satu kawi Pak, na dua leput, kebudu ide saboh, kebudu ide saboh, ide saboh. Walaupun kawenya harganya 10 juta, belum tentu ikan itu ikap yang 10 juta. Buduknya kawin 10 juta apa? Engkau pasti galak katanya. Hana ada dede mah. Bisa saja katanya tak puduk kaya biasa, kaya biasa ada puduk ini. Hana yum kayanya. Kita ikat kail di situ. Rupanya di situlah ikan yang lengket ikan di situ, Pak. Ya. Begitu juga dalam beramal, Pak. Kita lakukan apa saja. Kalau itu diridai, dicintai oleh Allah, lakukan saja. Mungkin itu ada rahmat Allah di situ. Inilah yang dimasukkan dengan jazaa'am mir rabbika. Tetapi Imam Syaukani lain lagi. Apa kata Imam Syaukani? Jazaa'am mir rabbika muwafiqan li a'malika. Itu sesuai dengan apa yang kamu lakukan, amal ibadahmu. Tapi jangan salah juga. Amal ibadah itu bukan berarti dengan amal ibadah masuk surga, tidak. Imam Syaukani juga sependapat dengan Imam Sya'rawi, Pak. Maksudnya dengan kita melakukan ibadah dari sekian banyak ibadah itu ada satu ibadah yang diridai oleh Allah. Ini namanya jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Itu adalah sebuah pemberian. Hisaba diperhitungkan. Setiap yang kita lakukan selalu diperhitungkan oleh Allah. Maka baik ragu katanya. Sebagian orang ragu apa kita yang tebah pun agak kalian ya Allah. Ketika seorang bersedekah berinfak, apakah akan dibalas oleh Allah? Mana perlu ragu? Hisaba. Itu semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hisaba ini kalau orang Arab itu menggunakan makna hisaba. Hisaba itu kalkulator, Pak, kalkulator. Katanya habis dapat jumlah apa? Jak kalkulator, Pak, ikiram nu, duno jumlah. Artinya apa? Sedikit pun tidak dia lebihkan dan dia kurangi, Pak, kecuali orang curang. Ini hisaba ini begitu juga. Kalian itu akan saya perhitungkan kata Allah. Termasuk yang diperhitungkan adalah ibadah hati. Yang lebih katanya ibadah hati. Sehingga Allah mengatakan yang paling dahsyat, paling hebat itu adalah hati ketika dia beribadah. Bagaimana ibadah hati, Pak? Dia berniat baik, dia khusyuk, kemudian tawadhu, kemudian qanaah,
kemudian wara, kemudian sabarnya ibadah hati mah. Ibadah hati itu lebih dahsyat dibandingkan dengan ibadah zahir mah. Sehingga malaikat saja tidak bisa mendeteksi ibadah zahir, ibadah batin ini, tidak bisa dideteksi hati ini. Tetapi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan ataan hisaba. Ya, tapi kalau dalam tafsir Al-Wasit begini, kata beliau, fid dunya wal akhirah. Seorang itu akan diberikan kenikmatan itu di dunia dan di akhirat. Orang yang patuh kepada Allah. Jadi di dunia diberikan ketenangan jiwa, di akhirat juga diberikan ketenangan jiwa. Maka ketenangan jiwa itu sebuah simbol nikmat yang paling dahsyat, paling dahsyat. Maksudnya apa? Ketika dia masuk ke dalam surga kan tenang jiwanya, Pak. Ketika dia kembali kepada Allah itu beres semuanya kan tenang jiwanya, Pak. Artinya nikmat yang paling dahsyat itu kata Allah kepada Nabi Muhammad, alam nasrah laka sadrak. Ya Muhammad, nikmat yang paling tinggi itu paling dahsyat itu adalah ketenangan jiwa. Saya sudah memberikan ketenangan jiwa bagimu. Itulah nikmat yang paling hebat dan paling dahsyat ya Muhammad. Saya rasa cukup sekian saja. InsyaAllah kita lanjut nanti pertemuan selanjutnya. Ini masih surah An-Naba. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.